Presiden Joko Widodo baru saja menyelesaikan kunjungan yang bersejarah, yang luar biasa ke Ukraina dan Rusia. Beliau berhasil menemui Zelensky dan Putin. Ini suatu prestasi yang luar biasa buat kita. Nah, namun kali ini saya akan membahas bagaimana ya kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina itu bisa menjadi sebuah topik penelitian yang keren, yang mantap, yang relevan dari berbagai macam sudut pandang dan pendekatan. Nah, buat kalian yang saat ini juga tentu sebagai warga negara Indonesia mengikuti hal ini, langsung saja. Gimana kita akan melihat pandangan-pandangan yang kita bisa ambil manfaat-manfaat pelajaran dari kunjungan presiden kita yang tercinta ini untuk penelitian kita. Selamat datang di channel Tirta Musitama. Terima kasih banyak yang sudah subscribe ya. Yang belum, ayo subscribe sekarang. Di sini kita akan belajar tentang tips sukses di perguruan tinggi, tentunya bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Nah, apa makna kunjungan Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia bila dilihat dari kacamata penelitian, riset? Nah, apa? Saya melihat ada 5 hal yang bisa kita pelajari dan menjadikan ide kita ya. Terlepas dari kalian para pejuang skripsi mau dari jurusan hubungan internasional, hukum, ekonomi, mungkin sosial dan lain sebagainya ya. Nah, ini hal yang sangat penting, bagian dari bagaimana kita melihat fenomena yang terjadi di dunia internasional sebagai cara untuk mencari topik penelitian. Oke ya, simak terus. Yang pertama, tentu kunjungan Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia merupakan satu fenomena yang penting, yang sangat menarik dan sangat strategis, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi ASEAN, bagi presidensi Indonesia di G20, dan juga bagi dunia. Nah, ini menjadi alasan, ya salah satu alasan sahih gitu, kenapa kunjungan ini bisa menjadi topik penelitian. Nah, Anda bisa bayangkan ya, kalian semua, bahwa di tengah semua para pemimpin negara itu tidak bisa ketemu Zelensky sama Putin, atau minimal yang bisa ketemu dua-duanya gitu ya. Tapi Jokowi bisa gitu, Indonesia bisa gitu. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik. Oke, sekarang apa yang kedua? Yang kedua adalah dengan topik penelitian ini, dengan fenomena ini, kita bisa mendekati dari berbagai pendekatan. Dari monodisiplin, artinya dari satu bidang kajian, satu bidang ilmu saja. Misalnya nih, udah pasti ya, kalian para pejuang skripsi yang mengkaji hubungan internasional, tentu itu sangat relevan dan itu bisa dikerjakan dari kacamata hubungan internasional. Tapi kalau ingin melihat dari kacamata ekonomi, ekonomi internasional, bisnis internasional, atau juga dari sisi hukum, wah itu juga bisa. Sejarah misalnya, sangat terbuka sekali. Apalagi kalau pendekatannya multidisiplin, tidak hanya dari satu bidang kajian tertentu saja, tetapi satu kajian bidang tertentu dengan dilengkapi oleh bidang kajian-kajian yang lain. Tentu ini bisa menjadi satu pilihan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang teori. Apa teori yang digunakan? Nah, ini juga menjadi hal yang penting, relevan, sehingga kunjungan Jokowi ini bisa jadi topik penelitian. Tentu kalau tadi Anda misalnya adalah pengkaji hubungan internasional, teori-teori dari bidang ilmu hubungan internasional gitu. Atau misalnya Anda ekonomi internasional, bisnis internasional, teori-teori apa yang bisa menjelaskan itu? Apakah dari aspek security-nya kah? Apa kemudian dari aspek sovereignty atau kedaulatannya kah? Apa mulai dari aspek diplomasinya kah? Ini sangat menarik, sangat bagus digali teori apa yang bisa digunakan untuk menjelaskan nih fenomena kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina yang sangat fenomenal ini. Nah, kemudian tentu ya, tidak hanya itu saja, ada faktor keempat yang menjadi hal yang sangat penting, yaitu apa? Fokus bahasan. Jadi temanya, topik besarnya adalah kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina. Tetapi tentu fokus bahasannya kamu harus makin menukik ya, makin tajam, makin spesifik gitu. Apa itu? Misalnya, kalian mau mengkaji soal proses kunjungannya. Bagaimana proses kunjungannya? Ini seperti tiba-tiba ya, tapi memang kita nggak pernah tahu sebagai publik ya, di luar lingkaran dalam Presiden Jokowi, kita nggak tahu bagaimana sebenarnya proses persiapan dari kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina yang merupakan breakthrough ini ya, merupakan terobosan ini. Nah, kalau kita punya informasi, kita bisa menggali,
dari pendekatan-pendekatan apakah interdepartemental ataukah memang ada faktor-faktor peran dari individu-individu tertentu, ya orang-orang berpengaruh, organisasi-organisasi internasional. Tentu sebelumnya pasti mereka sudah ada komunikasi antara kedutaan besar Ukraina, kedutaan besar Rusia gitu ya. Minimal itu jalur-jalur formalnya. Nah, kemudian bisa juga dilihat dari dampaknya, ya kan? Setelah tadi proses persiapannya ya, kemudian ada proses kunjungannya termasuk bagaimana kita melihat proses kunjungan Jokowi ke Ukraina. Ya. Naik apa, dari mana, ya. Kalau transportasi yang digunakan kemudian ya kereta khusus luar biasa gitu ya, yang memang disediakan itu berapa jam, pengawalannya dan segala macam, ini bisa dilihat dari berbagai macam sudut. Ya. Dan banyak penelitian yang bisa digali dari ini. Ya tentu karena ini penelitian tentu yang ilmiah gitu ya. Nah bagaimana misal saat pertemuannya, apa yang dibicarakan gitu ya. Kemudian bagaimana sitting arrangement-nya, duduknya gimana gitu. Ini menjadi penting kalau dalam kajian hubungan internasional ya. Duduknya apakah dekat, apakah jauh ya. Bagaimana berjabat tangannya ya, gesturnya, mimik mukanya. Anda bisa bayangkan ya, Putin sangat kalem, sangat cool gitu sebagai orang Rusia kan. Nah, tetapi mereka berdua mau ketemu. Ini kan satu hal yang luar biasa. Ini contoh, jadi bisa dikaji dari berbagai hal. Kemudian dilihat dari dampak kunjungannya. Setelah selesai bertemu Zelensky maupun Putin, Joko Widodo meninggalkan Ukraina dan Rusia, kita tahu, kita tunggu, ya kan, bagaimana dampaknya. Tentu kita tidak terlalu boleh berharap terlalu besar. Kita harus setting ekspektasi kita. Nah, dalam beberapa interview saya dengan beberapa media ya, kalian bisa lihatlah dari di media gitu, cek ya, ataupun di video-video lain saya tentang makna kunjungan Joko Widodo ini. Silahkan kalau kamu tertarik. Nah, kemudian juga bisa lihat, misalnya kita mau fokus pada pelajaran yang diambil. Apa sebenarnya pelajaran yang diambil dari kunjungan ini? Bisa faktor idiosinkretik dari Joko Widodo gitu ya, seorang pemberani. Kita harus akuin itu. Ya siapa ya pemimpin dunia yang berani ketemu dua-dua pemimpin yang lagi berseteru gitu ya, apalagi dua-duanya mewakili kutub yang berseberangan yang sangat kuat gitu, yang seperti membelah dunia. Nah, berani nggak kamu gitu orang seperti itu ya? Tapi Joko Widodo ditemani Ibu Iriana berani. Ya, itu apa artinya? Tentu ada penjagaan ya, tetapi juga pasti ada kekhawatiran. Luar biasa. Kita dengar nanti kalau misalnya Pak Jokowi ceritanya apa Pak secara pribadi kalau pas kunjungan itu ya. Siapa tahu ini hal yang menarik juga nih kalau media mau mengangkat juga. Nah kemudian setelah itu juga kita lihat apa sih reaksi negara-negara lain, apa reaksi-reaksi negara besar nanti, apa reaksi negara ASEAN, apa reaksi negara G20 dengan langkah yang luar biasa dari Presiden Joko Widodo. Nah, saya sih mencoba objektif saja ya, ketika semuanya diam, semuanya nggak ada terobosannya, semua pertimbangannya macam-macam, Joko Widodo berani berangkat ke sana. Saya sih tahu banget Pak Jokowi ya. Oke, nah kemudian ini pasti memberikan implikasi nantinya kepada hubungan ke depan. Walaupun saya selalu bilang, kita tidak bisa hanya memberikan itu atau membebankan perdamaian ya, misi damai Jokowi ini mendamaikan dua belah pihak itu hanya di pundak Jokowi. Enggak dong, enggak fair rasanya begitu. Tapi bahwa beliau sudah mendobrak pintu untuk menjadikan adalah pembicaraan di antara keduanya ya, terlepas apa permintaannya, apa yang diturutin, apa yang tidak, apakah itu memang hasil dari Jokowi atau kemudian apakah ini sebenarnya kebetulan saja. Begitu banyak ya, karena negosiasi politik luar negeri, politik internasional itu adalah seni, tapi breakthrough Jokowi ini saya harus akui luar biasa. Nah, kemudian apa yang berikutnya? Nah, yang kelima ini adalah yang sangat penting karena dalam satu topik penelitian harus bisa dijelaskan relevansinya. Apa sih pentingnya meneliti topik tertentu ini? Nah, dalam hal ini kunjungan Joko Widodo. Nah, ini berkait dengan relevansi kunjungannya. Kalian bisa melihat, meneliti ini menjelaskan bahwa ini sangat relevan bagi Indonesia. Nah, misalnya apa yang dilakukan Joko Widodo menurut saya ya adalah upaya perwujudan dari pelaksanaan amanah konstitusi kita. Indonesia menjamin berusaha untuk mewujudkan perdamaian dunia dengan kemerdekaan, mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ya kan. Ada video saya yang lain tentang ini. Nah, nanti kita
bisa lihat lagi. Nah, itu adalah beberapa hal termasuk bagaimana relevansinya kepada regional atau bahkan relevansinya kepada dunia global. Nah, hal-hal tadi yang bisa kalian semua teliti, kalian semua gunakan, pertimbangkan untuk melihat bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo ini yang akan dicatat ya sebagai suatu peristiwa bersejarah sepanjang peradaban. Saya kira tidak hanya untuk sejarah Indonesia, tapi sejarah dunia yang akan mencatat ketika terjadi konflik antara Ukraina dan Rusia. Di situ ada seorang Joko Widodo, Jokowi, Presiden Indonesia yang hadir langsung ke Ukraina dan Rusia. Upaya untuk mendamaikan mereka. Luar biasa kan? Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan, teman-teman semua para pejuang skripsi, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, kalau kalian melihat ini bernilai baik, kalian bisa klik like ya, dan juga bagikan kepada yang lain sehingga teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video saya yang lainnya, dan jangan lupa lihat juga dong video-video saya yang sudah saya buat di channel ini. Terima kasih banyak, sukses buat kamu semua. Jangan lupa semangat, sehat selalu, dan jangan lupa loh bahagia